Shalom Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Hikmat Pagi Spesial Keluarga bersama saya, Betty Octavia Andriani dengan keluarga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kami dari keluarga Edi Bramianto mengajak istri saya, Carolina, dan anak saya Felicia, untuk mengikuti Hikmat Pagi Spesial Keluarga pada hari ini, hari Sabtu 24 Desember 2022. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan pujian bersama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar darinya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sebelum kita memulai Hikmat Pagi ini, mari kita bawa dalam doa. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan padamu Bapa, atas berkat yang Kau berikan pada kami semuanya, atas kehidupan baru di pagi ini dan lembaran baru kehidupan kami. Pagi ini kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Berkatilah dan berilah kami kekuatan dengan firman-firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia pagi hari ini. Semoga firman-Mu membawa kekuatan bagi kami sehingga dapat melalui hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, untuk renungan pagi ini adalah tulus hati, terambil dari Injil Matius 16 ayat 21 sampai 28. Namun yang menjadi fokus pembacaan kita adalah ayat 24 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di suatu daerah tinggal seorang saudagar kaya. Ia memiliki seorang hamba yang sangat lugu. Begitu lugunya, orang-orang menyebutnya si bodoh. Suatu kali sang tuan menyuruh si bodoh pergi ke sebuah perkampungan miskin untuk menagih hutang para penduduk di sana. "Baik tuan," sahut si bodoh. Kemudian saudagar itu berkata, "Belikan sesuatu yang belum aku miliki." Pergilah si bodoh ke perkampungan yang dimaksud. Receh demi receh dari para penduduk dikumpulkannya. Penduduk di sana memang sangat miskin dan saat itu tengah terjadi kemarau yang panjang. Si bodoh berhasil menyelesaikan tugasnya. Dalam perjalanan pulang ia teringat pesan tuannya untuk membeli sesuatu yang belum dimiliki tuannya. Setelah berpikir agak lama, si bodoh menemukan jawabannya. Ia kembali ke perkampungan miskin tadi, kemudian dibagikannya kembali uang yang tadi sudah dikumpulkannya untuk para penduduk yang ada di sana. "Tuanku memberikan uang ini kepada kalian," katanya.
Para penduduk sangat gembira. Mereka memuji kemurahan hati sang tuan. Ketika si bodoh pulang dan melaporkan apa yang telah dilakukannya, sang tuan geleng-geleng kepala. Benar-benar bodoh, omelnya. Bertahun-tahun telah lewat. Terjadilah hal yang tidak disangka-sangka. Pergantian dinasti di Cina karena pemberontakan. Kejadian ini membuat usaha sang tuan tidak semulus dulu. Belum lagi bencana banjir menghabiskan semua harta bendanya. Pendek kata, sang tuan jatuh bangkrut dan melarat. Ia terlunta-lunta meninggalkan rumahnya, hanya si bodohlah yang ikut serta dengannya. Ketika tiba di sebuah kampung, entah mengapa para penduduknya menyambut mereka dengan riang dan hangat. Mereka menyediakan tumpangan dan makanan buat sang tuan. Siapakah para penduduk kampung itu dan mengapa mereka sampai mau berbaik hati menolongku? Tanya sang tuan. Dulu, Tuan pernah menyuruh saya menagih hutang kepada para penduduk miskin kampung ini, jawab si bodoh. Tuan berpesan agar uang yang terkumpul saya belikan sesuatu yang belum Tuan punyai. Ketika itu saya berpikir, Tuan sudah memiliki segala sesuatu. Satu-satunya hal yang belum Tuanku miliki adalah cinta di hati mereka. Saya membagikan kembali uang yang telah dikumpulkan kepada mereka atas nama Tuan. Sekarang Tuan menuai cinta mereka. Si saudagar terharu atas tindakan hambanya si bodoh dan perhatian dari orang-orang yang ada di sana. Ketulusan hati seseorang dianggap sebagai sebuah kebodohan, tetapi orang yang memiliki ketulusan hati akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang dilayani, sekalipun ia harus mengesampingkan urusan pribadinya. Si bodoh dalam cerita tadi memiliki hati yang tulus, baik terhadap sang tuan maupun terhadap penduduk kampung. Ia tahu melakukan yang terbaik. Awalnya mungkin ia dianggap bodoh, namun kebaikan yang ditaburnya ternyata berbuah kebaikan. Tuhan Yesus ingin agar setiap pengikutnya memiliki hati yang tulus. Hati yang sepenuhnya diberikan kepada Yesus yang telah menebusnya dari dosa. Orang yang bersedia mengikut Yesus dengan ketulusan hati tidak akan selalu menuntut hal-hal yang menyenangkan saja. Ia akan tetap setia sekalipun ia kehilangan nyawanya. Seorang yang berhati tulus akan melakukan tindakan yang baik tanpa dimotivasi untuk memperoleh pamrih. Tuhan Yesus rela berkorban semata-mata demi kasih-Nya kepada manusia. Baiklah kita berbuat baik bukan karena sebuah hadiah atau pujian, tetapi karena kesadaran sebagai anak Tuhan. Mari kita mohon Tuhan memurnikan hati kita di dalam mengikutnya dan mengajar kita untuk dapat berbuat baik dengan hati yang tulus. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami akan ketulusan hati yang seharusnya dimiliki sebagai anak-anak Tuhan. Keteladanan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kiranya menolong kami juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketulusan yang menjadi motivasi kami di dalam kami berbuat baik bukan karena hadiah, bukan karena ingin mendapat pujian, tapi sekali lagi karena kami anak-anak Tuhan, maka kami harus menunjukkan segala kebaikan kami tanpa pamrih apapun. Dan kiranya itu semua juga boleh menjadi berkat di tengah keluarga atau dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini dan kami percayakan segala aktivitas kami dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Kiranya Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian hikmat pagi spesial keluarga hari ini. Tuhan Yesus memberkati.